Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan bertambah rezekinya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Collection, di mana film ini kelanjutan dari film The Collector di video sebelumnya yang sudah saya upload. Pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya ya. Film ini menceritakan seorang pria melarikan diri dari psikopat sadis. Kemudian dia dipaksa untuk membantu menyelamatkan seorang gadis yang berhasil ditangkap oleh psikopat. Oke, tidak usah panjang kali lebar, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan seorang gadis kecil bernama Elena yang kangen dengan ibunya yang sudah meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya mencoba menghibur Elena dan berjanji akan selalu menjaganya. Tak lama dari itu mobil mereka mengalami kecelakaan dan film pun dimulai. Film berlanjut dengan menampilkan berita pembunuhan berantai paling sadis dalam sejarah kota. Karena sudah lebih dari 50 orang hilang menjadi korban psikopat sadis. Pihak kepolisian kesulitan memburu tersangka karena psikopat memilih korban secara acak. Bahkan sampai saat ini pria bernama Arkin di film sebelumnya masih belum ditemukan. Singkat cerita, Elena saat ini sudah menjelma menjadi seorang gadis cantik. Dia juga memakai alat bantu dengar akibat dari kecelakaan dahulu. Malam itu Elena ditelepon cowoknya bernama Brian. Cowoknya mengabari kalau membatalkan kencannya karena si cowok harus kerja sampai tengah malam. Setelah menutup telepon dari cowoknya, Elena ditelepon bestinya bernama Missy yang akan mengajak pergi dugem. Elena terkejut karena Missy bersama adiknya bernama Josh sudah tiba di halaman rumahnya. Saat akan pergi, Elena tak sempat berpamitan dengan ayahnya karena ayahnya sudah tertidur lelap. Akhirnya mereka bertiga pun sampai, tapi mereka harus menyusuri sebuah gang sepi untuk ke sebuah klub malam. Mereka bertiga dikagetkan dengan penjaga klub malam bergaya aneh dengan rambut botak sebelah. Kemudian Elena mengucapkan sebuah kata sandi untuk masuk ke dalam. Di dalam klub itu banyak sekali pengunjung yang sedang asik berjoget. Tak disangka Elena melihat cowoknya sedang asik bersama gadis lain. Ngakunya kerja tapi kok selingkuh sih bang? Elena lalu menghampiri cowoknya dan langsung menghantam wajah si Brian. Dan ternyata si pembunuh berantai alias si kolektor alias psikopat sudah ada di dalam klub untuk mencari mangsa. Elena kecewa sudah dikhianati oleh cowoknya, dia pun memutuskan ke toilet. Saat di dalam toilet, dia melihat sebuah kotak aneh mengeluarkan sebuah suara. Elena yang penasaran langsung membuka kotak itu. Ternyata isi dalam kotak itu adalah Arkin yang hilang diculik oleh psikopat. Saat kotak itu terbuka, sebuah tombak menancap ke dinding hampir mengenai kepala mereka berdua. Bersamaan dengan itu, jebakan lain berupa mata pisau berputar kencang di atas pengunjung yang sedang joget, mengakibatkan semua orang hancur lebur. Di sisi lain, Arkin meminta Elena untuk membantu melepaskan borgol di kakinya. Tapi Elena ketakutan melihat wajah Arkin yang amburadul penuh dengan darah. Secara tak sengaja, Elena menjatuhkan gelangnya sebelum dia keluar dari WC. Arkin mengambil gelang tersebut untuk membuka borgol di kakinya. Brian yang selamat dari kematian pun berusaha lari mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Tapi sayangnya dia tewas terkena jebakan lain. Elena kemudian mencari si Missy. Tapi dia melihat Missy sudah terjebak di dalam kurungan besi dengan sekumpulan orang di dalamnya tewas terjepit. Elena yang melihat psikopat mencoba melarikan diri, tapi sialnya dia terjatuh. Arkin yang melihat Elena ditangkap oleh psikopat bukannya menolong, tapi dia justru menyelamatkan diri dengan melompat melalui jendela. Psikopat lalu memasukkan Elena ke dalam kotak merah, sementara Arkin selamat dan langsung pergi dengan mengalami patah di lengannya. Tak lama setelah itu, psikopat pergi dengan membawa peti kotak berisi Elena di dalamnya. Di adegan berikutnya, Arkin dilarikan ke rumah sakit karena lukanya sangat parah. Dokter kaget melihat sebuah luka aneh di lengan Arkin. Arkin yang kesakitan dan berontak membuat pihak medis langsung menyuntikkan obat penenang. Tiba-tiba ada petugas kepolisian memaksa masuk dan memborgol tangan Arkin.
Sementara Arkin yang tak sadarkan diri mengalami kilas balik saat dia disiksa oleh psikopat. Arkin merasa senang karena istrinya sudah menjenguk dia dan mengirimi bunga. Tapi sang istri merasa tak mengirim bunga. Setelah dicek ternyata kartu ucapan itu berasal dari si kolektor yang bertuliskan segeralah sembuh untuk bertemu keluarga. Menyadari pesan itu dari kolektor, Arkin meminta istrinya untuk pergi ke rumah ibunya tanpa memberikan alasan yang jelas. Arkin juga didatangi seorang pria bernama Lucelo sedang mencari gadis yang hilang di sebuah klub malam, di mana gadis tersebut adalah si Elena. Arkin ditawari untuk bergabung dengan tim Lucelo dalam misi mencari Elena, karena menurut Lucelo, Arkin lebih paham di mana posisi psikopat berada. Setelah Arkin setuju, Lucelo menelepon ayah Elena, berjanji untuk membawanya pulang. Di masa lalu diceritakan saat Elena dan ayahnya mengalami kecelakaan. Elena yang terjebak dalam mobil yang terbakar, dia diselamatkan oleh Lucelo. Jadi Lucelo adalah bodyguard ayah Elena dan menjaga Elena dari kecil sampai dewasa. Sementara Elena yang berada di dalam kotak melihat dari lubang kecil seorang pria yang disiksa oleh psikopat. Arkin dan tim Lucelo sedang mengadakan rapat paripurna membahas misi penyelamatan Elena. Arkin menyanggupi jika dia hanya bisa membantu mereka menemukan tempat psikopat tanpa ikut masuk ke dalam. Lucelo pun menyetujui permintaannya. Saat akan OTW, Arkin menyuruh Lucelo dan timnya untuk membawa persenjataan karena psikopat susah dimusnahkan. Karena Arkin pernah disekap oleh psikopat, dia sengaja melukai tangannya untuk mengetahui tempat psikopat berada. Tak menunggu lama, tim Lucelo sudah tiba di bekas hotel yang merupakan tempat psikopat. Elena yang berada di dalam peti kotak mencoba mengeluarkan pelindung buah dadanya yang akan ia gunakan untuk melepaskan kunci peti. Elena pun berhasil keluar dari kotak merah. Mendengar psikopat akan masuk ke dalam ruangan, Elena pun bersembunyi. Psikopat yang mengetahui Elena keluar dari kotak, kemudian dia sengaja mengeluarkan serangga peliharaannya. Elena beruntung psikopat pergi dari ruangan itu untuk mematikan alarm yang berbunyi dikarenakan Arkin sudah berhasil membuka pintu depan. Arkin dipaksa oleh Lucelo ikut masuk ke dalam menemukan Elena. Arkin tak bisa menolak karena anak buah Lucelo sudah mengokang senjata ke arahnya. Terlihat psikopat memantau Arkin beserta timnya melalui sebuah CCTV. Tak menunggu lama, psikopat berhasil membunuh salah satu tim Lucelo. Arkin dikejutkan dengan manusia setengah zombie akibat disiksa dan pengaruh dari obat-obatan yang diberikan psikopat. Manusia seperti zombie akhirnya berhasil dibunuh satu demi satu sebelum mereka melanjutkan misinya. Sialnya, alat komunikasi mereka tidak bisa digunakan karena lokasi mereka di ruang bawah tanah. Elena berhasil kabur dan masuk ke satu ruangan di mana dia mendengar suara gadis minta tolong dari dalam kotak. Elena langsung membuka kotak peti. Diketahui gadis tersebut bernama Abi. Lalu dia diajak Elena untuk kabur mencari jalan keluar. Sementara Arkin bersama tim Lucelo dikejutkan dengan seorang cowok yang menangis. Tapi sebuah bom di kepala cowok itu aktif membuat kepalanya hancur berkeping-keping. Dan sebuah jebakan lain aktif membuat salah satu tim Lucelo tewas. Arkin diam-diam mencoba mencari jalan lain meninggalkan tim Lucelo. Sementara Elena masih mencari jalan keluar. Dia merasakan sakit di telinganya karena alat pendengarannya sedikit bermasalah. Si Abi mengatakan jika mereka berdua tak bisa kabur dan diketahui jika si Abi ternyata jatuh cinta sama si kolektor. Tanpa pikir panjang, Elena kabur dari kejaran psikopat dan meninggalkan si Abi. Psikopat kehilangan jejak Elena yang kabur melalui ventilasi. Sementara Arkin mencoba membuka pintu, tapi dia bersembunyi saat mendengar langkah kaki. Lagi-lagi sial, dia jatuh terjebak di tumpukan mayat. Karena diserang manusia zombie, dia berusaha naik kembali. Dan Arkin memasuki sebuah ruangan milik psikopat, di mana ruangan tersebut terdapat banyak modifikasi tubuh yang diawetkan. Arkin juga melihat seorang cewek yang disalib di sebuah dinding. Tapi dia mendengar psikopat masuk ke dalam ruangan, dia pun langsung bersembunyi. Karena si cewek berisik minta dibebaskan, psikopat mencabut nyawa si cewek itu.
Kemudian psikopat melanjutkan mencari rombongan si Arkin. Elena saat itu berusaha melewati sebuah perangkap dengan sangat hati-hati. Dia pun masuk ke dalam ruangan dan melihat orang di luar gedung sedang bakar ayam. Dia berusaha teriak minta tolong, tapi sayangnya suaranya tak terdengar dari luar. Baru saja keluar dari ruangan psikopat, Arkin tiba-tiba digebuk oleh tim Lucelo. Karena tim Lucelo mengira jika Arkin akan kabur meninggalkan mereka. Psikopat yang berada di atas pun sudah bersiap menyerang mereka semua. Akhirnya salah satu tim Lucelo tewas dengan sangat tragis. Si wanita bernama Paz dikaitkan di sebuah tali dan langsung disembunyikan sebelum psikopat berhasil naik kembali ke atas. Arkin berusaha mengatakan kepada Lucelo agar mereka bisa bekerja sama untuk keluar dari situ. Tapi Lucelo tidak akan keluar tanpa membawa Elena. Tiba-tiba si Abi datang dan mengatakan jika dia tahu di mana Elena berada. Abi kemudian menunjukkan jalan untuk menemukan Elena. Tapi mereka mendengar suara teriakan si Paz yang disiksa oleh psikopat. Mereka kemudian mencari sumber suara teriakan, di mana Elena juga berusaha mencari suara teriakan tersebut. Arkin merasakan ada yang tak beres sewaktu melihat sebuah cermin dan kabel. Dia pun meneriaki Lucelo untuk kabur dari ruangan. Dan benar saja ternyata suara itu hanyalah suara speaker dan sebuah bom meledak satu persatu. Sementara Arkin langsung menerjang cermin, yang membawa mereka bertiga bertemu Elena dan si Paz. Elena mengatakan kepada Lucelo supaya jangan mempercayai si Abi karena dia cewek aneh. Tapi Lucelo mencoba menenangkan Elena. Mereka kemudian melanjutkan pergi ke ruangan Elena sebelumnya. Arkin lalu meminta pistol milik Lucelo yang hanya tersisa 2 peluru. Kemudian Arkin menembak orang yang berada di luar untuk menarik perhatian mereka. Mendengar suara tembakan, psikopat langsung ke sebuah ruangan CCTV untuk melihat situasi. Dan saat ambulan beserta polisi menolong salah satu pria yang tertembak, Arkin menembaki lagi supaya polisi menemukan mereka. Psikopat yang naik darah kemudian mengambil M4-nya mencari mereka. Tiba-tiba mereka dikagetkan karena si Abi mengunci pintu dan dia memberitahu lokasi mereka ke psikopat melalui sebuah CCTV. Si Paz kemudian memberi sebuah pukulan ke wajah Abi yang ngebuat si cewek aneh itu terkena sebuah jebakan dan langsung tewas. Tak lama dari itu datang psikopat bersama dengan 2 anjingnya. Psikopat marah karena melihat Abi tewas, dia pun memberondong tembakan ke arah Arkin dan Lucelo. Tapi untungnya tembakan psikopat nggak ada yang mengenai mereka. Psikopat kemudian pergi dengan membawa Elena. Lucelo menyuruh Paz dan Arkin untuk mengejar psikopat, lalu membawa pulang Elena. Lucelo tidak bisa melanjutkan mencari Elena karena Lucelo terkena sebuah jebakan. Jika dia bergerak, maka jebakan itu akan menghancurkan tubuhnya. Ide Arkin menembaki polisi berhasil, yang ngebuat para polisi akhirnya mengepung gedung tersebut. Arkin dan Paz akhirnya menemukan Elena dalam keadaan terikat dan mulut tersumpal. Saat berusaha membebaskan Elena, sebuah perangkap besi langsung mengurung mereka bertiga. Psikopat mencoba menghidupkan sumbu bahan peledak yang akan meledakkan tempat itu. Mereka bertiga panik dan berusaha membuka kunci perangkap. Paz berusaha membuka dengan memakai pisau, tapi usahanya tidak berhasil karena pisaunya terjatuh. Muncul ide yang sangat ekstrim. Arkin menghancurkan pelindung lengannya lalu menyuruh mereka berdua mematahkan lengannya. Tak tahan mendengar bacotan dari si Arkin, Elena langsung menendang lengan Arkin yang ngebuat lengan Arkin patah. Sementara psikopat sudah membakar ruangan lain dan polisi menginfokan untuk mengirimkan mobil pemadam. Arkin akhirnya berhasil membuka kunci perangkap itu. Paz yang ternyata adalah mantan tukang urut berusaha mengembalikan lengan Arkin ke pengaturan awal. Dan mereka berhasil melanjutkan mencari jalan keluar. Saat mereka berada di ruangan lain, psikopat menusuk punggung si Paz dari belakang yang ngebuat Paz tewas. Arkin diajak berduel dengan psikopat, tapi karena lengan Arkin satunya patah, dia tidak bisa melawan secara maksimal.
Saat psikopat akan membinasakan Arkin, Lucelo yang masih hidup muncul dengan melemparkan kepala anjing di depan psikopat. Lucelo pun mengambil pisau dan berduel melawan psikopat. Pertarungan mereka sangat sengit, tapi sayangnya Lucelo tewas ditusuk psikopat. Arkin pun bangkit dan berduel lagi dengan psikopat. Arkin berhasil menendang psikopat jatuh ke dalam sebuah tumpukan mayat zombie. Kemudian Arkin membakar psikopat. Sementara bantuan tim SAR datang menolong mereka, sayangnya yang selamat hanyalah mereka berdua. Ayah Elena saat itu datang ke lokasi untuk menemui putrinya. Sementara Arkin mendekati kotak milik psikopat, tapi Arkin hanya melihat topeng dari psikopat tanpa melihat mayatnya. Kemudian adegan berpindah ke seseorang yang tak diketahui itu siapa, baru saja masuk ke dalam rumahnya. Pria tersebut memutar musik lalu menuju ke lantai atas. Karena musiknya berganti, dia pun turun kembali. Dia melihat kotak merah, lalu Arkin muncul sambil menodongkan pistol ke arah pria itu, yang ternyata adalah psikopat alias si kolektor alias si pembunuh berantai. Arkin tak membunuh si kolektor karena terlalu mudah. Dia pun akan menyiksa psikopat terlebih dahulu lalu membunuhnya. Dan film pun berakhir. Sayangnya kita tidak diperlihatkan wajah psikopat, hanya Arkin yang melihatnya. Semoga saja ada kelanjutan dari film ini karena masih penasaran seperti apa sih muka si kolektor alias psikopat alias si pembunuh bayaran. Oke guys, sekian alur cerita film The Collection. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.